Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan tentang ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Nah, kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Alifah Nurul Fajriyah, Alika Sylvia, Mutiara Indi Astri, Risma Nurul Hasanah, dan Sylvia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan terkait pengertian ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Yang pertama, yaitu pengertian pembangunan itu sendiri, di mana menurut Todaro dan Smith, pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi peningkatan output ekonomi secara agregat. Sedangkan Islam sendiri merupakan sebuah agama yang memiliki sistem nilai yang perlu diterapkan, sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua yaitu teori dan model pembangunan ekonomi dalam Islam. Secara garis besar, model pembangunan dalam Islam diklasifikasikan ke dalam 2 pendekatan. Pendekatan ini diambil berdasarkan siapa tokoh yang mencetuskannya. Yang pertama yakni model pembangunan Ibnu Khaldun dan yang kedua model pembangunan Asy-Syatibi. Model pembangunan Ibnu Khaldun lebih menekankan kepada hubungan dari elemen pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan model pembangunan Asy-Syatibi lebih menonjolkan model pembangunan berdasarkan komposisi tujuan pembangunan yang harusnya dicapai. Model pembangunan Ibnu Khaldun, model pembangunan yang dinamis dan lintas disiplin. Model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam 8 Wise Principle atau 8 nasihat utama atau yang juga dikenal dengan kalimat hikamiah dari kearifan politik antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kuat jika diurutkan, maka antara yang awal dan yang akhir tidak dapat dipisahkan. Adapun 8 nasihat utama yaitu yang pertama, kekuatan kedaulatan negara tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah. Begitu juga sebaliknya, syariah tidak dapat dipertahankan kecuali oleh sebuah kedaulatan negara. Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Konsep negara yang digagas oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara atau kedaulatan yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya. Dan yang ketiga, kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia atau yang disebut dengan ar-rijal. Di sini manusia memiliki peranan penting dalam dinamika peradaban, di mana manusia dijadikan sebagai tujuan dan alat pembangunan, sehingga maju dan mundurnya suatu peradaban sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakat. Yang keempat, sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta atau almal. Di sini peran harta atau almal dalam kehidupan sangatlah penting karena harta dapat menyediakan bahan utama yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan berjalan dengan baik, yang memicu efektivitas pelaksanaan aturan-aturan oleh pemerintah serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan atau al-imarah. Pembangunan dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan ini meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia. Pembangunan ini sangat penting karena kecenderungan normal manusia atau masyarakat tidak ingin mandek, di mana mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya unsur keadilan. Keadilan di sini mencakup semua
keadilan dalam sektor kehidupan manusia. Yang ketujuh yaitu keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia, dan ini akan terjadi di akhirat nanti. Dan yang kedelapan yaitu kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Nah, model ini bersifat dinamis dan tidak ceteris paribus, karena ketika satu faktor menjadi satu pemicu, maka faktor lain akan berubah. Di mana analisis pembangunan berdasarkan faktor-faktor ini dapat dimulai dari aspek manapun dengan sifat yang saling mempengaruhi atau interdependen. Dan model yang dikonstruksikan oleh Ibnu Khaldun mengakomodir faktor-faktor dari berbagai macam disiplin ilmu, yaitu moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi yang interdependen satu sama lain dalam menentukan kemunduran atau kemajuan suatu peradaban. Selanjutnya, model pembangunan Asy-Syatibi. Model pembangunan ini pada dasarnya didasarkan pada konsep maqasid syariah yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam, di mana analisis pembangunan ini didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pembangunan. Dalam model Asy-Syatibi ini, yang menjadi pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia dengan fokus untuk melindungi 5 aspek maqasid syariah. Yang pertama yaitu agama. Agama atau kepercayaan akan menghasilkan tata nilai guna menopang kehidupan yang kemudian dalam tahap yang lebih tinggi akan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua adalah jiwa. Manusia diciptakan Tuhan di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi khalifah, di mana tugas utama khalifah adalah untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan dalam pembahasan ini yaitu sama pengertiannya dengan pembangunan, sehingga pembangunan yang berlandaskan prinsip maqasid syariah seharusnya mengutamakan keselamatan hidup manusia. Yang ketiga yaitu akal. Perlindungan terhadap akal menjadi alat pengganda kualitas hidup manusia. Sejatinya, manusia tidak memiliki instrumen alami untuk mempertahankan hidupnya. Manusia diberi akal sebagai bekal untuk mempertahankan diri. Yang keempat yaitu keturunan. Untuk mempertahankan kelangsungan generasinya, makhluk hidup secara kodrati melakukan proses reproduksi untuk melahirkan generasi baru yang menggantikan generasi lama atau menambah jumlah populasi dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, keturunan ini sangatlah memiliki peran vital terutama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu harta. Harta adalah tujuan utama pembangunan karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan. Kemudian Asy-Syatibi membagi 5 aspek maqasid syariah tadi ke dalam 3 tingkatan maqasid syariah, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 aspek maqasid syariah dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu hajiyat. Hajiyat dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 aspek maqasid syariah. Dan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 aspek maqasid syariah. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Dengan demikian, dalam usaha mencapai pemeliharaan 5 aspek maqasid syariah secara sempurna, ketiga tingkat maqasid syariah tersebut tidak dapat dipisahkan, di mana tingkat hajiyat merupakan penyempurna bagi tingkat daruriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna bagi tingkat hajiyat, dan
tingkat daruriyat menjadi pokok, hajiat, dan tahsiniyat. Yang selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar filosofis dan prinsip ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Dasar-dasar filosofis ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam yaitu ada 4. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. Jadi, dasar-dasar hukum Allah itu dipakai untuk mengatur model pembangunan. Yang kedua yaitu keadilan. Pembangunan yang tidak pincang atau senjang, tetapi pembangunan ekonomi itu harus merata atau growth with equity. Yang ketiga yaitu khilafah. Khilafah menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya. Jadi apa yang dilakukan kita di bumi ini, baik itu dalam memakmurkan bumi atau yang lainnya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keempat yaitu tazkiyah, di mana tazkiyah itu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam lingkungan, masyarakat, dan negara. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Prinsip ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam yaitu yang pertama ada pembangunan ekonomi dalam Islam itu bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fiskal tidak dapat dipisahkan, karena semua itu menjadi satu kesatuan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia saja, tetapi juga untuk di akhirat. Yang kedua, yaitu fokus utama pembangunan ekonomi dalam Islam adalah manusia dalam lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja, tetapi dalam Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi adalah aktivitas yang multidimensional, sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Dan yang terakhir, penekanan utama dalam pembangunan ekonomi menurut Islam yaitu terletak pada pemanfaatan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya, yaitu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Jadi pembagian pemanfaatan sumber daya itu harus adil dan benar dimanfaatkannya. Karena Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zolim. Untuk selanjutnya yaitu orientasi ekonomi pembangunan Islam. Di dalam orientasi ekonomi pembangunan Islam ada beberapa aspek diantaranya yaitu people oriented, masalah oriented, dan falah oriented. Untuk yang pertama people oriented. Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia, bahwa manusia itu dikatakan merupakan pusat dari pembangunan. Di dalam pembangunan Islam, aspek material seperti infrastruktur diposisikan bukan sebagai orientasi utama, tetapi tetap menjadi suatu hal yang penting dalam pembangunan, karena infrastruktur diposisikan sebagai perantara orientasi dalam rangka untuk membangun manusia. Seperti dalam model pembangunan Ibnu Khaldun, jelas dikatakan bahwa manusia merupakan pusat analis pembangunan. Kemajuan dan kemunduran suatu peradaban sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Jadi, semakin baik kualitas dari manusia, maka pembangunan ekonominya akan terus berkembang dan akan semakin baik.
Untuk yang kedua yaitu maslahah oriented. Setelah memastikan bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi pada pengembangan manusia, maka hal kedua yang harus diperhatikan bahwa manfaat pembangunan itu tidak hanya di segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan umum serta tidak menimbulkan madorot bagi sebagian yang lain. Pembangunan yang diorientasikan pada maslahah adalah pembangunan yang berlandaskan pada kebaikan dan kepentingan bersama dan tidak hanya mengayomi untuk segelintir orang, tetapi harus merata. Orientasi dalam ekonomi pembangunan Islam adalah kebaikan bersama yang juga melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya, yang juga mengarahkan ekonomi pembangunan Islam untuk mencegah ketimpangan dan kemiskinan. Dalam model pembangunan Islam, keadilan memiliki peranan penting. Orientasi ini juga yang mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan di aspek lain. Untuk yang ketiga yaitu falah oriented. Secara bahasa, falah diartikan sebagai kemenangan. Maksudnya kemenangan di sini yaitu kemenangan hakiki antara kemenangan dunia dan kemenangan ukhrawi. Berdasarkan prinsip ini, maka orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi pembangunan tidak boleh sekedar kebermanfaatan buat manusia, melainkan harus sesuai dengan kaidah syariatnya. Orientasi falah ini mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip sustainable development dan environmental friendly development. Sebenarnya, orientasi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan agama dan keturunan pada maqasid syariah, seperti halnya pembangunan yang berkelanjutan mewakili perlindungan keturunan. Di dalam aspek ini juga, antara agama dan ekonomi itu harus berkesinambungan untuk melahirkan sesuatu yang simultan. Yang selanjutnya ada studi kasus ekonomi pembangunan Islam. Dikutip dalam sebuah artikel bahwa di Indonesia, praktek ekonomi Islam khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Namun pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan. Di sektor perbankan, aset perbankan syariah per Maret 2007 lebih dari 28 triliun dengan jumlah dana pihak ketiga atau DPK hampir mencapai 22 triliun. Meskipun aset perbankan syariah baru mencapai 1,63% dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru mencapai 1,64% dari total aset perbankan nasional per Februari 2007, namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Diproyeksikan pada tahun 2008, share industri perbankan syariah diharapkan mencapai 5% dari total industri perbankan nasional. Di sektor pasar modal, jumlah obligasi syariah sekarang ini mencapai 17 buah dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah. Di sektor mikro, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil terus bertambah dan sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek mikro maupun makroekonomi.
Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior atau kedermawanan dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infak, wakaf, dan sodakoh yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.